Salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya, Titus Yuwan, di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberi beberapa catatan terkait dengan dikabulkannya permohonan Rahmawati Soekarno Putri dan pemohon lainnya di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung nomor 44 tahun 2019 mengandung ketidakwajaran dari sisi teori hukum. Ketidakwajaran bermula pada kekeliruan pembuat undang-undang atau legislative error yang mengcopy paste aturan lama, dalam hal ini Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 pasal 159 ayat 1 yang menghendaki pasangan calon terpilih yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pasal aku sudah direview Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memutus dalam nomor 50 PUU 2014 ditegaskan bahwa pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Pilpres bersifat inkonstitusional bersyarat sepanjang Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka secara eksplisit MK menghendaki bila pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yang digunakan hanya quorum suara yang lebih dari 50% dan meniadakan quorum wilayah yang dengan sedikitnya 20% dan seterusnya. Nah, sayangnya pembuat undang-undang justru mengcopy paste aturan lama pasal 159 ayat 1 Undang-Undang 42 tahun 2008 dijadikan rujukan aturan yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 416 ayat 1 yang menyatakan pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jadi ada kesamaan aturan lama dengan aturan baru. Dan di sini jelas bahwa pembuat undang-undang tidak mengindahkan putusan MK sepanjang pemilu presiden dan wakil presiden diikuti hanya dua pasangan calon, maka yang digunakan hanya quorum suara yaitu lebih dari 50%. Tetapi justru undang-undang baru, Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017 malah menghendaki adanya quorum suara dan quorum wilayah. Nah, disinilah maka bertentangan dengan doktrin normarum, yaitu norma dasar yang menjadi pedoman aturan di bawahnya. Doktrin norma-normarum ini menuntut dua hal. Yang pertama, aturan dasar menjadi dasar terbentuknya dan berlakunya aturan hukum yang lain di bawahnya. Yang kedua, di bawah dari norma aturan konstitusi wajib memberi jalan pada keharusan konstitusi. Putusan MK yang menguji terhadap putusan MK yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah hasil penafsiran
norma konstitusi terhadap norma undang-undang, itu hasilnya sama dengan norma konstitusi. Nah, di sini letak keharusan DPR memberi jalan pada putusan konstitusi. Celakanya, kekeliruan yang dilakukan oleh DPR justru diikuti oleh Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak mengacu pada putusan MK. Nah, nampaknya Mahkamah Agung tidak melihat adanya konflik norma yang memunculkan isu hukum, yaitu lex superior derogat legi inferior, hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah. Berkorelasi dengan hal itu, ada teori Stephen Bau teori, yaitu bahwa norma yang lebih tinggi harus ditaati norma yang lebih rendah. Dengan kata lain, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Tentu berbicara tentang Stephen Bau teori, kita berbicara tentang Hans Kelsen yang memiliki pokok teori. Yang pertama adalah teori hukum murni, dan yang kedua adalah hubungan norma-norma. Terkait dengan teori hukum murni, Hans Kelsen memunculkan dua tesis. Yang pertama adalah separability thesis, yaitu yang ingin membedakan norma hukum dengan norma moral. Lalu yang kedua adalah normativity thesis, yang membedakan norma yuridis dengan fakta-fakta. Teori yang kedua adalah hubungan norma-norma. Jadi sekali lagi, hubungan norma-norma di sini Stephen Bau teori, yaitu norma yang paling tinggi harus ditaati oleh norma yang lebih rendah di bawahnya. Dengan kata lain, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, putusan MK yang bernilai konstitusi lebih tinggi daripada putusan MA yang hanya pada tataran undang-undang. Nah, putusan MA ini juga bertentangan dengan teori Lon Fuller mengenai moralitas internal hukum, yang pada prinsipnya ada prinsip prediktabilitas yang menghendaki dua hal. Aturan satu dengan aturan yang lainnya tidak boleh saling berkontradiksi. Dan yang kedua, aturan tidak boleh sering diubah-ubah karena akan menghilangkan orientasi manusia terhadap hukum. Dalam hal ini, justru putusan MA memberi kontradiksi terhadap putusan MK. Padahal sekali lagi, putusan MA hanya bernilai undang-undang, sedangkan putusan MK bernilai konstitusi. Oleh sebab itu, MA sekali lagi sudah bertentangan dengan teori Lon Fuller. Nah, kalau melihat lebih dalam, MA yang taat pada ius curiae novit, yaitu hukum hakim dianggap tahu hukum, justru tidak bisa memberikan logika hukum dalam putusannya, karena putusan MA berpegang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan peraturan KPU, di sini lembaga KPU justru memiliki logika hukum yang lebih baik daripada MA, karena peraturan KPU merujuk pada putusan MK pada tahun 2014. Oleh sebab itu, KPU dikatakan benar karena sesuai dengan doktrin norma-norma rum,
Yang kedua, sesuai dengan teori Hans Kelsen, yaitu Stephen Bow teori. Dan yang ketiga, KPU benar karena sesuai dengan teori Lon Fuller mengenai moralitas internal hukum. Sedangkan MA tidak sesuai dengan doktrin norma normarum, tidak sesuai pula dengan teori Hans Kelsen mengenai Stephen Bow teori, dan yang ketiga tidak sesuai dengan teori moralitas internal hukum dari Lon Fuller. Maka kesimpulannya, yang pertama, putusan MA tidak mengikat secara prospektif ke depan karena melanggar 3 hal, yaitu doktrin norma normarum. Yang kedua adalah bertentangan dengan teori Hans Kelsen, Stephen Bow teori, dan yang ketiga bertentangan dengan teori moralitas internal hukum dari Lon Fuller. Lalu yang kedua, DPR segera harus mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu agar kedepannya harus merujuk pada putusan MK untuk menghindari konflik-konflik yang akan terjadi di depan nanti. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan. Gunakanlah hikmat agar hidup lebih bermakna. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.